Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahu Rabbul Alamin, Wallahu Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik dan bagi Allah. Allah itu Rabb. Kita seringkali kalau terjemah Rabb itu Tuhan semesta alam, gitu ya. Tapi sampai hari ini saya masih bingung itu apa yang maksud Tuhan semesta alam. Maka kembalikan ke makna asalnya. Rabb itu salah satu maknanya adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Murabbi. Itu di kamus Mufradat Al-Gharibil Quran, kamus kata-kata Al-Quran yang asing. Itu apa? Sang pencipta, sang pengendali, dan sang pendidik. Ini saya minta izin pegang tangannya ya. Karena kalau kayak gini kayak pejabat Pak, pegang aja gitu. Dan saya nggak lama-lama karena sudah ditunggu sama Purworegoro. Saya kesini dibajak gitu. Udah siap mundur gitu. Jadi Rabb itu artinya adalah pencipta, programmer. Dia memprogram, termasuk hari ini kita mengikuti programnya. Karena kita adalah player, hidup itu seperti game, permainan. Ya. Kemudian yang paling utama yang pengen saya sampaikan adalah Rabb, salah satu maknanya Al-Murabbi. Murabbi itu bahasa kitanya pendidik. Jadi sebenarnya Allah itu mendidik manusia dengan syariat, dengan agama. Cuma kita ini kadang-kadang memahami agama sepotong-sepotong. Agama hanya dipandang sebagai dogma, doktrin semata yang pendekatannya hanya dosa dan pahala. Nah, padahal pendekatan dosa dan pahala ini kan pendekatan reward and punishment. Ini kalau bahasa Banjarnegara ini pendekatan tingkat blekedir Pak. Tahu blekedir nggak? Pak PJ Bupati nggak tahu sebetulnya ini. Oh nggak tahu ya? Blekedir itu kelas apa Pak Teguh? Bukan salah, itu betul. Seperti kita kan mendidik Pak. Saya kebetulan dosen, panjenengan mungkin ada yang dari SD sampai SMA. Anak itu kalau supaya belajar sergap, ketika dia anak masih SD, tentu pendekatan paling mudah dengan pendekatan apa? Untuk memotivasinya. Reward and punishment. Anak SD itu nggak bisa dikatakan, nah dunia itu kedepannya semakin kompetitif. SDM harus dikembangkan. Kalau tidak, kamu akan menjadi ibu umat apa belajar begini. Dia nggak nyambung Pak. Anak begitu paling dekat, paling mudah dengan apa? Reward and punishment. Kita ini tanpa sadar beragama kita seperti anak SD. Hanya termotivasi pahala dan dosa. Bukan salah. Itu iya, tapi pada tingkatan mana? Karena apa? Nun sewu. Pahala itu mudah hilang Pak. Halo? Pahala itu mudah didapat, mudah hilang. Nah, orang kita jalan ke masjid aja satu langkah satu pahala kok. Duduk di masjid tunggu sampai komat, itu pahalanya mengalir terus bagaikan sholat sunnah. Kita sholat isya berjamaah di masjid itu dihitung sholat setengah malam. Sholat subuh berjamaah di masjid dihitung sholat setengah malam lagi. Jadi kalau orang sholat isya dengan subuh berjamaah di masjid itu sepanjang malam dihitung pahala. Mudah sekali. Hilangnya mudah. Ini panjenengan aja mungkin sudah ada yang hilang pahalanya. Cuma merasa Ustaz ya hilang dosanya langsung. Merdeka saya itu. Makanya itu nggak percaya gini. Imam Hasan Al-Basri, pernah dengar Imam Hasan Al-Basri? Ibu, ini ibu istri-istri kepala SMP biasanya yang ini kok kerudungnya ungu ya? Ini pas siap-siap udah menjadi janda tuh. Nah katanya ungu tuh warna janda ya. Nah, bukan. Ini ungunya ungu muda ya. Berarti menunjukkan punya jiwa aura menghibur suami yang stres. Maaf ini jadi malah jadi kayak ibu-ibu ini ya. Halo, ibu-ibu tahu Hasan Al-Basri? Nah, benar ya. Istrinya Anang Hermansyah yang kedua siapa?
Tahu Bu? Ashanti. Menantunya Ashanti siapa? Menantunya Anang? Atta. Cucunya Anang yang kedua yang baru lahir belum lama siapa namanya? Azura. Sepokoknya lah. Jadi sing lanang mendidik, sing wadon nonton infotainment ya. Imam Hasan al-Basri itu salah satu ulama besar yang sangat terkenal kesolehannya. Ya, beliau pernah difitnah, dikata-katain, dijelek-jelekin sama orang. Apa yang beliau lakukan? Beliau masak sendiri dengan tangan beliau, masakan paling enak menurut beliau, dan diantar langsung kepada orang yang ngata-ngatain. Sambil mengatakan, saya mendengar kau telah mengata-ngatain aku, terima kasih. Saya kirim ini karena kau telah mengirimkan pahalamu kepadaku. Halo? Berarti kasih lagi ngerasa dinyungin pahalamu ini apa? Jadi Bapak Ibu, kembali tadi yang saya sampaikan, pahala mudah hilang. Ya, kenapa mudah hilang? Mohon maaf. Dalam hadis riwayat Imam Muslim itu, kitab Sifah Yaumil Qiyamah wal Wara, itu ada terminologi namanya al-muflis, bangkrut. Suatu saat Nabi pernah bertanya, ya, ada dulu nama al-muflis, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Dan namanya sahabat waktu itu kebanyakan pedagang. Ditanya tentang terminologi bangkrut, ya dijawabnya al-muflisu fina ya Rasulullah malah dirham wala mata. Orang bangkrut itu orang yang sudah tidak punya investasi, sudah tidak punya harta, habis-habisan. Bahasa Liman Diraja ya entong bebek entong merilah. Liman Diraja Baja Negara ini. Ini Pak PJ kasihnya orang Kebumen loh ya. Keluarganya Pak ya. Iya. Kayaknya tahu ini. Kemudian Rasulullah mengatakan saja bukan itu. Walakin al-muflisa min ummati, tetapi orang yang bangkrut dari umatku adalah mayyati yaumal qiyamah bis salatin wa siyamin wa zakatin wa fi riwayatin wa hajjin wa umratin. Orang yang datang menghadapku nanti di hari kiamat, dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, dalam riwayat yang lain bawa pahala haji, bawa pahala umroh sekalian. Dia orang sholat, dia orang puasa, dia orang zakat, dia orang haji. Tapi apa? Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa kalama hada wa daraba hada wa safaqata hada. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi mulutnya suka syatam, mencaci. Kita ini kadang-kadang jangankan manusia, snack aja dicaci. Bukan yang di sini, yang di sana. Kayaknya anak sing mau di dalam acara tingkat kabupaten di ketok, ya. Tapi wis ngomong kayak ketok, entok, baik. Ini, wis entok ya Allah. Ini ngomong ngaji gue paling enak, kayak ngomong, kayak mangan, baik. Ibu-ibu ini. Kadang-kadang begitu, gimana? Ini kadang-kadang wis maido, tapi entok. Pada bapak kayaknya kadang-kadang bojone dipaido jerelek meteng bae. Begitu ya bae. Pasti jawabannya mau benanane ya. Itu Pak Tri. Benanane sepatu bemapan bae. Ini persoalan kita. Jadi kadang-kadang kita ini suka mencaci. Padahal namanya, maaf ya kalau dalam bahasa Banjar, Banyumas itu kan ada istilah sawang sinama. Saya berapa kali itu pengajian, saya malu Pak. Kan saya itu orangnya kalau pengajian tak lihatin wajahnya. Kadang-kadang gue anak sekolah ini ketemu ngeceh gitu. Temenan gitu. Tapi pernah saya lihat ada orang sekolah ini kayak ini pelek nabangan gitu loh. Tapi begitu saya turun, dia malah datang nyalami saya dulu. Turun jamaah turun. Berarti memang Rai ini dasarnya gitu. Memang sudah fitrah lahirnya Rai ini mis. Boleh bahasa protokolnya Rai Biten lah. Berarti Rai Biten orang. Rai apa ya? Rai Jotosan lah. Rai Marigi segan grup. Segannya sega kondangan mani. Lagi dok sangat tekol itu. Dan saya begitu. Jadi mulut kita tanpa sengaja suka. Ya namanya orang kan sama sinawang belum tentu gitu. Coba sih kalau jadi kan ini ya, kan kadang nggak belum tahu. Kepala sekolahnya SMP kurus, bojone lemu, misalnya kayak gitu, misalnya
Misalnya ya, ini mah nggak ada yang gemuk, ini nggak ada yang gemuk. Ini mah bukan. Jadi gemuk juga nggak apa-apa. Big is beautiful. Luhur jepi big tibane mentul. Kayaknya harus gak itu sama nih ya Allah. Coba sih, kalau kepala sekolah SMA-nya kurus, istrinya gemuk, datang ke sini. Mesti walaupun nambah ini gemuk pakai ngomong. Setengah yang mulanya kering. Orang mau di sini mau pikirannya. Pengacara kayak gini ini kan sebagian fashion show. Ini aja nih ibu-ibu ini pasti janjian nih. Besok outfitnya apa? Ujungnya apa? Belanja murah gue. Dia tuh di sini. Pasti gitu. Pokoknya orang kayak bapaknya kan sekalinya bapak sih penting gak ada duit nih sih. Yang ibu kan orang gak ada duitnya sih penting penampilan. Walaupun rai tua casing nom. Maaf loh bu. Tadi iya yo. Iya mas, panas kok. Ya kan dirasanya deh panas. Sampai mana tadi ya? Astagfirullah. Ya gitu kan. Ya kan padahal belum tentu gitu loh. Ya namanya, ya bisa jadi ibu ini metabolismenya lambat. Metabolisme lambat itu makannya, sebenarnya makannya nggak banyak juga kan bu? Nggak sedikit kan? Saya juga makannya sedikit. Nah kalau bukan saya. Karena metabolisme lambat, makannya sedikit tapi jadi daging. Anda loh si gering makannya akeh. Orang lemu, wongnya yang ngene makan. Saya nggak nunjuk loh bu. Tapi kalau lihat baju bisa iya kayaknya. Nah. Oh ini yang kurus. Istrinya mana istrinya? Oh ini. Oh. Kok pas maaf loh, bener saya nggak tahu bener. Pak Teguh juga bilang ke saya loh. Ini baru lepas pak, maaf pak. Tapi baca bapak kayaknya memang penuh masalah pak itu. Maaf. Aduh maaf sekali. Jadi begitu bapak ibu. Jadi belum tentu kadang-kadang menurut kita itu nama kita saja ini sudah membuat sakit. Kalau ini kan insya Allah nggak sakit tadi pak. Ya saya bercanda aja pak. Saya kan orangnya jujur pak. Baik, yang kedua apa? Waqadha suka menuduh, ya. Wa kalamalah hada suka mengambil hak orang lain. Kita mungkin tanpa sadar mengambil hak orang lain, ya. Kemudian apalagi wa daraba hada mungkin menyakiti fisik. Wa safaka hada bahkan sampai mengalirkan darah orang lain. Apa yang terjadi? Sekalipun dia sholat, puasa, zakat, haji, umrah, fayaqtassu hada min hasanati wa hada min hasanatihi. Setiap kali mulutnya menyakiti orang lain, maka pahalanya dikurangi. Padahal dosa mulut kan mengikuti tren ekonomi terkini pak. Dosa mulut itu multi level marketing. Jajal sih, jadi kan rasanya yang ngomong karo wong telu. Wong telu balik rumah cerita wong telu. Ini kan downline. Punya downline ini. Jangan dikira tidak ada dosa jariah. Ada terminologi dosa jariah. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu misluha wa mislu man 'amila biha min ghairi an yanqusa min awzalin syai'a. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Barang siapa mengajarkan, membiasakan sesuatu yang jelek, dia akan dapat dosa mengajarkannya dan dosa orang-orang yang menyebarkan dan melakukannya, tanpa mengurangi dosa dia sedikit pun. Jadi hati-hati, langsung menangkap ya. Ya gimana nggak hilang, mau kita coba dikir paling 5 menit. Halo? Rasanya kok kalau dengan lisan tok masih mending, jejak digital tidak ada. Nah kalau di WA dicat, rasanya wong, walaupun kita hapus itu masih bisa dibuka itu di server Google sana, di servernya WhatsApp itu masih ada, data kita itu ada semua di sana pak. Hanya hati-hati, jadi kan pernah ngecat siapa, video call dengan siapa, ada semua. Panik semua nih. Tenang aja, jadi kan nggak akan mampu bayar sana gitu. Ya gitu bapak ibu. Terus apa? Kita zakat berapa sih? Sementara kita mungkin mengambil hak orang lain begitu banyak.
Ya. Berapa kali kita muji orang sampai orang kemudian termotivasi, dan berapa ucapan kita yang membuat orang kemudian menjadi down, kemudian dia menjadi mungkin teraniaya, dia kemudian difitnah, dan namanya kalau sudah memfitnah orang Pak, nama baik itu tidak akan pernah hilang Pak. Tidak akan pernah balik lagi, susah. Walaupun dia difitnah dan orang tahu dia difitnah, tetap ada dalam benak orang dia pernah dikatakan itu. Maka saya hati-hati banget jangan sampai muncul fitnah, apalagi berita-berita hoax sekarang. Ini sebentar lagi mau pilkada, halo? Sebentar lagi mau pemilihan PGRI. Saya tahu lah, saya juga Banyumas biasa ngisi. Itu kan Pak Sarno itu teman akrab saya kalau nyari duren. Begitu, ya kan? Jadi hoax seperti itu. Ya, mau kita sama-sama berjuang, apalagi kita insan-insan pendidikan. Namanya pendidik, mohon maaf Pak Tri ya, Pak PJ. Pendidik itu asal masih waras, dunia waras. Tapi ini pendidikan bisa dan kabeh. Betul kok. Karena coba ingat, ketika Jepang dibom sama siapa? Sekutu itu. Kan kaisarnya siapa namanya? Hirohito. Sudah jelas kehancuran dua kota itu. Ya, bagi dia nggak penting ngitung berapa kerugiannya, karena dia harus segera move on. Maka dikumpulkan sisa-sisa pejabatnya, ditanya, tinggal berapa guru? Tinggal berapa guru? Ya. Pak, Malaysia itu tahun 80 sampai tahun 90 masih undang kita sebagai dosen di sana. Kita diundang sebagai dosen sampai tahun 90-an. Terus apa yang terjadi? Tahun 2000 ke sini kita diundang ke sana untuk kuliah beasiswa gratis, Pak. Orang ngecek. Itu sebenarnya secara marwah bangsa itu penghinaan. Kita dulu diundang di sana sebagai dosen, sekarang diundang di sana suruh belajar sama mereka gratis lagi. Tapi kita memang mental kere, ya senang masih penting beasiswa. Lu serius? Kalau bicara masalah marwah itu kita malu, gitu loh. Halo? Mau kita lebih duluan kok merdeka, kita lebih duluan punya pendidik unggul kok. Tapi kan kita sepertinya lah itu. Jadi Bapak Ibu dan rahmati Allah, maka Allah sebagai Rabb ini mendidik kita. Kita bersyukur sebagai Muslim maupun yang non Muslim pun saya yakin mendapatkan rahmatnya karena tinggal di mayoritas Muslim. Puasa itu bukan sekedar mendatangkan pahala dan menghilangkan dosa. Dosa juga mudah banget hilangnya. Dosa itu mudah didapatkan, mudah juga hilangnya. Sebagaimana pahala mudah didapatkan, mudah hilangnya. Hilang, coba dosa hilangnya gimana? Ini nanti Pak, kita sholat zuhur, itu dosa dari subuh sampai zuhur sudah terhapus. Kecuali dosa besar, itu harus tobat. Ya. Nanti asar, dosa zuhur sampai asar terhapus. Jumatan, setiap Jumatan terhapus. Setiap Ramadan dosa yang lalu terhapus. Mudah sekali. Kalau dengan puasa Arafah aja 2 tahun hilang kok dosanya. Dan diterima tapi, iya kan? Lu puasa Arafah 1 hari kan menghapus 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Itu loh. Kalau diterima kan kelebihan itu jujur terus. Ya kan, tahun depan diampuni 2 tahun, tahun depan diampuni 2 tahun. Jadi dosa begitu. Makanya agama jangan dipandang sebatas itu. Kita ini pendidik. Maka agama dipandang sebagai konsep pendidikan. Seperti puasa. Mohon maaf Pak, panjenengan bisa buka Google sekarang. Search. Penyebab sukses orang itu bukan didominasi oleh hard skill. Ingat final Brazil sama Jerman? Halo? Sing subuhane dari telat kalau madun karena suwe banget. Brazil dengan Jerman secara hard skill, keahlian gocek bola, memainkan bola, lebih pintar pemain Brazil apa Jerman? Brazil Pak. Tapi dibantai 7-1 Pak. Karena apa? Soft skill. Jerman skill individunya biasa aja, tapi soft skillnya, teamworknya jalan, confidence-nya jalan, ya, kemudian mau berbagi dengan orang. Makanya hampir 7 gol itu hampir yang ngegolin kan 5 orang Pak. Gak diborong 1 orang, saling berbagi. Jadi kalau kita lihat ini, Islam itu mengajarkan soft skill religius. Religius soft skill yaitu ibadah yang hampir kita tidak pernah berpikir dengan dalam mengenai itu.
Contoh puasa. Puasa itu ada 4 soft skill. Habis ini selesai Pak, non sewu. Oke, apa kepengen koro. Halo? Ya. Jadi Bapak Ibu, 4 soft skill dari puasa. Satu apa? Self awareness, kesadaran diri. Puasa itu melatih kita jujur. Oh jadi kan kalau puasa masuk ke dalam rumah minum, nggak ada yang tahu. Tapi jadi kan menghukumi diri jenengan sendiri, saya batal. Itu kan kesadaran diri. Dan kita puasa bisa jadi bohong pada hadapan orang saya puasa, tapi kan diri kita enggak, saya nggak puasa. Itu namanya self awareness, termasuk disiplin. Apa mana yang adzan maghrib disiplin banget gue. Satu-satunya adzan sing ini maghrib toh. Adzan subuh lah, kesu. Saya berapa kali lagi subuh-subuh ke masjid ditelepon sama, Ustaz tolonglah, kenapa sih subuh-subuh? Ingin nanggung saban ke pribadi gitu. Paham orang yang nanggung dia? Lo kok berkober lo barsal mikir, kadang-kadang mandang kepengen gitu. Ke pribadi wis rambukan urung, ya wis apa lanjut. Itu kadang-kadang nanggung dari 14 bayi ya dosa itu. Ya non sewu ini. Jadi disiplin itu ketika Ramadan luar biasa. Ketika kita imsak, kemudian di Indonesia ada budaya imsak, oke lah itu menurut saya baik-baik saja, bukan bid'ah, untuk mengingatkan. Ya, karena yang namanya orang kampung tidak semuanya punya jam gitu. Dengan diingatkan itu kan lampu kuning lah. Ya, nanti subuh yang lampu merah gitu kan, itu ya nggak usah diperdalam ini bid'ah ini apa, ini kearifan lokal gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu itu puasa dan nanti buka juga kita disiplin, masya Allah. Yang kedua apa? Self control. Bagaimana puasa aja non sewu ya, yang suka ngerumpi aja mendadak jadi kontrolnya tinggi loh Pak. Bahkan saling mengingatkan, jangan rasanya lagi puasa, sabar sih ngapa? Kita ini buka kok. Ini mungkin namanya gatel banget gitu. Wes batal orang wes mikir rasani. Padahal rasanya itu tidak membatalkan puasa Pak. Itu merusak saja, puasanya sak saja ya. Jadi itu yang kedua Pak, self control. Makanya dalam hadis itu kalau kamu lagi puasa dipancing emosimu, tahan dirimu, katakan saya puasa kan gitu. Inni shaim. Itu menunjukkan, bahkan diperlihatkan. Dan itu bukan berarti riya. Untuk melatih diri, saya puasa nih, dengan saya harus mengontrol diri saya. Dan self control ini dalam dunia sekarang masya Allah, tapi nanti saya akan jelaskan. Yang ketiga adalah adversity quotient, kecerdasan bertahan. Pernah nonton Who Wants to Be Millionaire dulu? Pernah ya? Itu kelihatan tuh mana orang yang quitters, campers sama climbers. Sing campers itu gimana? Lanjut? Wah, mana-mana lah. Udah lah gitu ya. Itu nge-camp tuh. Ya berarti sudah sampai zona nyaman, wis lah semenit baik. Ya, tapi ada yang climbers. Lanjut. Ternyata kalah. Ya apa? Ya kan memang hidup memang begitu. Ya bukan gambling sih, hidup yang memang win and lose. Khasirin atau faizin, ya, rugi atau faiz itu bertakin bertakwa. Adversity quotient itu apa? Kecerdasan bertahan menghadapi tantangan. Ketika kita puasa kan kita lapar, kurang makan, kurang tidur, kudune loh Bu ya. Halo? Nyatanya orang, Pak PC boleh dicek Pak PC ke Dinas Cipta Karya selama Ramadan sampah berkurang apa meningkat? Boleh dicek. Saya udah cek beberapa kabupaten, saya tanya, meningkat semua. Dan ada yang meningkat sampai 3-5 kali lipat jumlah sampahnya. Dan yang biasa dalam kondisi normal 20% organik, itu hampir 40% sampah organik, sisa makanan. Katanya puasa mengendalikan hawa nafsu malah badogan roh. Loh, bukti? Halo? Anak SMP di Ngawi pernah penelitian. Dia meneliti berapa sisa beras yang ditinggalkan setiap orang dalam satu piringnya di rumah makan. Dan ketemu average 17 butir. Kali 3, 51 butir. Penduduk Banjar berapa sekarang? Kurang lebih Pak 1,5 140. Ya 1 juta lah ya. 1 juta 51 kali 1 juta berapa? Banyak nih ngelangkah duitnya ngomong-ngomong. Nek ngelangkah duitnya mau ngitung gitu. 51 kali 1 juta, ya 51 juta. 51 juta
1 kilo beras itu rata-rata 50.000 butir. Hasil survei, hasil penelitian itu 1 kilo 50.000 butir. 51 juta dibagi 50.000 berapa? Padahal mikir coba. Kira coba, 51 juta dibagi 50.000. 20 kali 51. 20 kali 51 berapa? 1.000. Berarti kurang lebih 1 ton beras terbuang. Dan itu bukan main-main. Kalau nggak percaya, cek di dapur-dapur rumah makan. Kalau di Purwokerto itu daerah gor, Pak. Saya pernah melihat itu ketika sampah diangkutin, Pak, itu satu rumah makan bisa berapa ratus kilo itu. Saya pembina pesantren bisa Muhammadiyah Cilongok. Santri kami baru 1.800, Pak. Tapi sampahnya sehari 1 ton, Pak. Kami ngurusi 1.800 santri, itu sampahnya sehari 1 ton. Sampai kita bingung itu. Ya kita mau kerjasama dengan beberapa desa untuk pengelolaannya. Ya karena sehari makan 3 kali. Limbah itu, walaupun tidak dibuang, santri kan rata-rata habis, Pak. Bagaimana kami nyedot septic tanknya coba, 1.800 loh. Halo? Ya, kalau Banjarnegara mah banyak ikan ya. Nggak boleh ya gitu. Jadi itu Bapak Ibu. Mau itu kan kembali ke tadi. Jadi sebenarnya di Ramadan itu kita dilatih untuk apa? Bertahan dengan makan sedikit. Sebenarnya praktek kita udah keliru lah. Kita Ramadan malah pemerintah sibuk menyiapkan pasokan sembako selama Ramadan dan Idul Fitri. Logikanya, kalau Ramadan itu pemerintah malah santai, nggak usah diinspeksi lah. Pasti umat Islam kan makannya berkurang. Kalau non Ramadan 3 kali, Ramadan kan 2 kali. Matematika apa 2 kali lebih besar pengeluarannya dibanding 3? Ini matematika bodoh ya. Halo? Sehari kita butuh berapa kalori? Sehari untuk aktivitas penuh sehari menghabiskan berapa kalori? Menang apa ini? Saya udah tanya ke dokter, 1.300 sampai 2.150 kalori per hari. Itu udah maksimal. Kolot 1 cangkir kecil itu mah, kolot full itu sekitar 150 sampai 250 kalori. Pendek secangkir, jadi kan dokter mangkok. Saya suka renang, Pak. Saya coba, sebenarnya kalau renang itu menghabiskan kalori berapa? Ternyata saya renang gaya bebas non-stop 1 jam itu hanya membakar kalori 400 setara kolot rong cangkir. Jadi yang renang sejam non-stop itu beruntung rong cangkir. Lainnya nggak ada pejabat-pejabat pada pipitan kayak selfie, guyup roknya paling baru bubur ayam rong mangkok, empal gentong, percuma. Tinggi maksudnya tinggi ya. Mulanya jere puasa malah tambah lemu, masih berdalih ini tanda puasa diterima lemu. Jadi sama. Ini kenapa dogan itu? Harusnya kan kurang makan, kurang tidur jelas, aktivitas penuh. Saya Pak Teguh termasuk yang nggak setuju kalau Ramadan diliburkan. Anak-anak di rumah ngapain? Maka sekarang mulai banyak sekolah yang kreatif. Libur sekolah tapi diganti pesantren. Karena emang kalau puasa terus kita lagi harus berhenti semua kegiatan, enggak. Saya pernah dikontrak 7 hari memotivasi PT Dharma Hindra di Kalimantan, Pak. PT Dharma Hindra itu milik orang Australia bergerak di batubara. Saya harus motivasi 5 kali dari subuh setiap pergantian pit. Hanya 15 menit saya berdiri, saya kasih motivasi loh. Karena JM-nya waktu itu mengatakan, Ustaz, benarkah puasa menjadikan kita malas dan tidak produktif? Enggak. Tolong Ustaz motivasi karyawan saya bagaimana selama Ramadan produktivitas harus meningkat. Saya bilang oke, setuju saya. Kemerdekaan bangsa kita tahun berapa? Bulan apa hijriahnya? Ramadan, Pak. Jadi founding fathers negara kita itu merumuskan kemerdekaan kita ketika bulan Ramadan. Jajal nih founding fathers model kayak derek kok baik baribadah lah. Lagi puasa kok mikir merdeka. Gue masih mikir kok kayak gini. Mesti kayak gue, betul nggak? Justru jangan nunggu banget, ini Ramadan singkat, produktif, adversity quotient. Tapi kita rata-rata gagal apa-apa, beribadah, bubar. Tuh, saya berapa kali training dosen itu
minggu. Ini kan orang kopi break orang apa? Pangan buka toko tiga kali nasi terus rampung. Beres itu. Jadi dan yang terakhir apa? Social quotient, kecerdasan sosial. Karena orang puasa itu merasakan lapar. Kita berpikir kita itu lapar itu nggak enak, padahal sudah jelas bukannya maghrib. Iya kan? Sudah jelas bukannya maghrib dan menu bukanya sudah jelas apa? Apalagi mama ini sing sok gaya awal Ramadan sudah ngeset menu buka dan sahur selama Ramadan. Padahal tukang masak dia orang. Di situ lengkap itu ada appetizer, main course, and dessert. Appetizernya kolak, ya kan? Apa maning gawat, abuk-abuk, templak, mendoan, daging. Main course-nya bahasanya kupat dan macam-macam segar. Dessertnya lah apa gue? Beda goreng gitu. Apa terawih juga jaburan mani. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah jelas bukannya apa. Nah ibu-ibu ini saya lihat kayaknya nggak suka masak ini. Ini kayaknya keluarga penuh kehangatan. Toko matang dingat. Mulanya sing lanang bagiannya ngepang terus. Mulanya itu rata-rata orang lanang kena stroke. Boleh dicek di rumah sakit penderita stroke lebih banyak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kenapa? Kemangan ngepang. Biasanya kalau bapaknya semangat di sini, ibunya di orang. Di bapaknya di sini lah, yang mana ini segala orang matang. Ibu, bojone kan nggak sing aja, sing lanang ngepang. Segar dingat, mendoan dingat, jangan kacang dingat, kolesterol kok. Sing lanangnya gelem bae. Boleh dicek penderita stroke rata-rata laki-laki kenapa? Dan kata dokter itu 20%-nya penyebabnya makanan dan 80%-nya pikiran. Halo? Tapi lanangnya gelem bae. Kenapa sih gelem? Nomor papa mati di situ. Menang surga ketemu bidadari. Wong lanang kan rasional, orang kayak wong wadon ini nyusahi Pak. Apa ini nang surga ketemu dewek maning dewek sih bebel lah. Masa dunia wis karo surga kok maning. Ya, aja tepuk tangan, Pak. Kok jenengan delengan ya. Tepuk tangan tempat teladung Mas ora. Loh saya pernah ditanya ibu, Ustaz, nanti bisakah saya bersama keluarga ketemu di surga? Bisakah saya ketemu anak-anak saya di surga? Bisakah saya ketemu suami saya di surga? Biasa tanya saya, itu saatnya siapa? Takon bojomu dewek kae. Bojomu belum ketemu koman nang surga apa ora? Enggak bebek, oh. Terus ditakoni cukuplah penderitaanku Ustaz. Aku udah disiksa di dunia mau ditambah di akhirat. Bisa itu. Oke, Pak? Iya, jawab sing jujur. Jenengan nek nang surga pengen ketemu bojone maning apa bidadari? Benerin lu. Lagi nang surga ketemu bidadari model ini bobo banget lah ya. Maaf itu. Ya nggak apa-apa lah. Kalau saya enggak, saya di surga pengen ketemu istri dan ketemu iya kayak gitu. Soalnya nasi merah kamu tekan bocomu dia banyak. Bisa orang di lawang. Jadi Bapak Ibu itu namanya apa? Social quotient. Sementara orang miskin Pak, orang miskin itu puasanya nggak tahu kapan bukanya, unlimited, boro-boro bukan pakai apa? Dia makan aja nggak tahu kapan. Makanya di bulan Ramadan itu dihari dengan zakat fitri. Apa hikmah zakat fitri? Supaya di hari raya tidak ada orang miskin yang tidak punya makanan, jadi nggak ada yang sedih. Cuma kita ya jangan dilalui ya penelitian mengenai beras kayak gitu. Ya itu kan wajibnya, bukannya kalau lawe, apa yang ada yang mau melarang makan beras tok. Halo? Gua kalau nggak bisa zakat fitri ya berasnya iya, duitnya iya, nggak lawu. Undang-undang mau melarang dirinya beras tok. Ya memang beras itu gugur kewajiban itu kan memang zakat fitrah. Minimal makanan pokok, tapi mau ditambah yang lain. Istilah kita sadar Pak, iya ya ternyata banyak orang tidak seberuntung kita di luar sana. Kita kadang-kadang makan sampai sisa gitu. Saya Pak paling benci Pak PJ kalau ada orang prasmanan wis jauh dewek orang topen ngamplung ya. Lu jauh dewek loh. Ya. Wis jauh dewek orang mesti dia ngambil ketika itu dengan keserakahan. Darahnya enak sebulannya.
Dan bahkan menjadi tren kalau disisain. Apa nggak ingat di luar sana banyak orang butuh makan gitu Pak? Saya sempat hampir nangis ketika lihat video di TikTok viral itu anak kecil makan nasi putih sama sayur tok Pak. Lahap banget, dan itu tak tontonkan kepada anak saya nomor 4 karena aneh banget makannya. Nih lihat kamu, kita sering buang-buang makanan. Nah, inilah sebenarnya yang dilatihkan di bulan Ramadan. Dan 4 ini sebenarnya ya, self control, self awareness, adversity quotient dan social quotient adalah kejadiannya manusia harus begitu Pak. Makanya kayak halal bihalal ini ya budaya yang luar biasa, memang manusia harusnya ya begitu gitu. Dia kesadaran diri, saya sih siapa, orang lain siapa. Jangankan orang lain, saya anaknya 4, wataknya beda apa. Padahal musuhnya pada. Halo? Loh kok pada duit temen-temen anak apa tuh musuhnya? Pada ramanya kena nyok, biungnya ya kena bojo. 4 anak bisa beda karakternya. Apalagi anak orang yang beda rama, beda bingung. Oh dengan memahami suami aja susah kan Bu? Apalagi kita ya. Memahami wanita itu serba susah lagi. Kadang-kadang mau ada takon tapi jadi wis ngerti jawabannya. Dheweke jane jawab apa bae salah. Ngono sih. Pak, masih mau ngomong apa? Nganggo hijau sake apa ungu muda? Bapak kan jawab apa bae salah. Hijau sake, kowe kan model tahun ini ya kenapa takon? Wong anu kadang-kadang marek setruk kowe. Wong wadon kan bermuat pengennya dibagi-bagi wong. Kok dewek kan sih ngapa? Ya Bu. Takon dewek apa mulane lho jenengan dicurhati wong wadon terus komen. Iya, ya itu. Di komen wis ngerti jawaban. Iya ngomongnya baik dan ibu curhatlah pada suami karena suami adalah tempat curhat yang paling aman di dunia. Karena tidak akan dia ingat satupun. Jadi jangan curhat apa-apa aman. Daripada paling bestine jenengan malah kok harga suami di sebarang suami itu aman, rahasia aman. Wong dia utang orang. Kok pendina curhatnya pada sebenarnya itu baik. Wong lanang memang kudune kayak gue ya Pak. Dan kalau bojone nangis sediakan dada Pak untuk istri kita. Sediakan dada untuk dia menangis. Kalau tidak kita sediakan dada, dia akan mencari dada yang lain Pak. Bahaya itu kalau dada yang lain dia dapatkan. Oke? Wis lah, so kami dong. Yang penting kan tugas saya sukses Pak, aja menghibur mereka. Mereka ini jadi ngerti siapa sih ngerti orang itu, saya ngerti kan? Kalau kena ngelakuin itu, saya sadar ini dosa kok. Ayo bener lah. Jadi Ustadz ini sebenarnya hanya untuk menghibur aja lah. Ya jadi mari kita sadarkan itu. Jadi kita ini siapa, orang lain punya karakter yang berbeda. Kita nggak bisa memaksa orang lain seperti yang kita inginkan. Kemudian self control, kita harus mengontrol diri. Mungkin omongan saya bagi saya nggak apa-apa, bagi orang lain belum tentu, gitu kan? Kemudian yang ketiga, adversity quotient, bertahanlah. Mungkin orang lain kalimatnya menyakitkan, tapi kenapa kita harus sedih? Ya sudah lah, mungkin dia memang begitu, gitu aja sih ngapa, gitu kan? Dan yang terakhir kita harus punya kecerdasan sosial, berbagi, menolong, dan kita membantu bersama. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Pak PC yang ngapunten dari banyak kata-kata yang mungkin Pak Teguh, Ibu-ibu, saya tidak bermaksud menghina siapapun. Cuma kan sekali lagi saya ulangi, saya orangnya jujur. Demikian, aku berada wastafirullah rabbana fa'alna bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Ustadz Mindaraga yang luar biasa sekali, cemotos banget, yakin ya Allah. Ya, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Semoga kesehatan dan juga kemudahan senantiasa mengiringi Ustadz beserta keluarga dan juga para jamaah serta kita semuanya yang saat ini masih berada di Aula SMP Negeri 1 Mandiraja. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya, ikrar permohonan maaf keluarga besar Dindikpora yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ketua MKKS Sekolah Menengah Pertama. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Sutrimudi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadzalika tawakkalna ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga yang tidak ada di sini. Yang saya hormati jajaran struktural dan fungsional Bidikora, teman-teman Korwil, pengurus K3S, penilik PNF, kemudian dari SKB, kemudian dari Himpaudi dan IGA TKI. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang kita terima, sehingga hari ini kita bisa berkumpul di GOR SMP Negeri 1 Majalengka untuk melaksanakan kegiatan halal bihalal. Sebelum itu ada pantun dulu biar kita tegang. Menjelang Lebaran, cakep belum nanti belum. Menjelang Lebaran melihat hilal. Sana belum. Saya ulangi lagi. Menjelang Lebaran melihat hilal. Hilal tidak kelihatan, tertutup awan. Hari ini kita halal bihalal. Marilah kita saling memaafkan. Nanti menutup satu lagi. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Bapak Jakarta, kami mewakili segenap jajaran pendidik dan tenaga pendidikan di negara. Ya, sebagai manusia selama bergaul dalam satu tahun tentunya masih banyak kesalahan, kekhilafan, tugas-tugas yang tidak maksimal, yang belum tuntas, baik secara dinasan juga secara pribadi. Kami mohon maaf dengan tulus, di hari ini. Mudah-mudahan Bapak Kepala Dinas berkenan memberikan maaf kepada kami semua. Ini tidak saya puji satu-satu karena banyak tadi. Dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir dan batin. Ya kan itu saja, tapi ada satu pantun lagi biar sore hari duduk di teras sambil minum kopi dan tela keju. Marilah kita bekerja keras. Lemes ya. Marilah kita bekerja keras untuk pendidikan Banjarnegara yang lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Sutrimo yang tadi juga sudah ikrar permohonan maaf untuk keluarga besar Didipora Kabupaten Banjarnegara. Sebelum Bapak Kepala Didipora Kabupaten Banjarnegara menerima ikrar maaf, ada baiknya Bapak Ibu kita ingin sedikit rehat gitu ya, untuk menikmati suara emasnya Ibu Ratna Saraswati. Mudah-mudahan sudah siap. Iya. Dan Bapak Ibu inilah ya dan masih Mam ya. Iya. Dan